Ya Habibi, Persib Bandung, sebuah klub di Indonesia yang sedang ramai dalam 2-3 tahun terakhir. Performa yang konsisten, pemain-pemain yang ada di sana. Dan gue bukan mau bahas soal di Liga 1, karena jujur ya gue tidak nonton. Tapi gue tag video ini setelah gue menonton pertandingan Persib melawan Borneo dengan skor 3-1. Dan ini makin menunjukkan sebuah karakter, sebuah klub yang dibangun dengan pelatihan cocok, dengan pemain yang bersinergi, itu jadi Persib Bandung. Tapi gue mau bahas soal fenomena yang menarik, pemain-pemain timnas yang ada di Persib Bandung, dan juga pemain-pemain naturalisasi, atau pemain keturunan yang bermain di Persib Bandung. Kita lihat ada Mark Lok, ada Eliano Renders, dan Tom Haye. Walaupun mungkin kedatangannya banyak dihujat oleh fans karena mengalami penurunan atau downgrade, justru menurut gue ini ada beberapa hal positif yang harusnya benar-benar dijaga. Yang pertama, itu kita bicara soal chemistry. Chemistry itu untuk timnas, tim seperti Indonesia yang tidak banyak pemain talenta, itu sangat berpengaruh atas prestasi ataupun juga progres. Ketika pemain-pemain tersebut bermain di klub yang sama, bermain di klub yang bagus, bermain di klub yang sangat established, itu menurut gua meningkatkan probability kualitas timnas kita. Apalagi posisi-posisi mereka itu posisi-posisi sentral. Mark Lok di tengah dengan Tom Haye, Beckham Putra ada di posisi kanan, striker Eliano Renders biasa main di back atau main di sayap. Ini menurut gua sebuah poros yang harus dijaga oleh Persib Bandung. Ada kita tahu, secara kualitas, pemain-pemain kita ini bukan seperti level-level Eropa. Gitu. Even di Asia aja kita masih kalah dengan Jepang, dengan Iran, dengan Saudi, dengan yang lain. Tapi dengan kolektivitas, dengan sebuah chemistry yang bisa dibangun sejak awal sampai untuk jangka waktu tertentu, itu menurut gue sangat-sangat penting. Gue appreciate atau gue dukung banget langkah Persib Bandung bisa mengambil pemain-pemain timnas lagi demi kelangsungan timnas kita juga. Kita bisa lihat di tahun 2010 ada Spanyol yang bisa 3 kali juara back to back, Euro 2008, 2010 sampai 2012. Itu tidak lain tidak bukan salah satu faktor adalah banyaknya pemain timnas Spanyol di skuad Barcelona pada saat itu. Kita bisa sebut Xavi, Iniesta, Sergio Busquets, Gerard Pique, Pedro Rodriguez, ada David Villa, ada Carles Puyol, dan mungkin ada yang lain. Sehingga apa? Membentuk di sebuah tim yang luar biasa di Liga, tim terbaik di Spanyol. Membuat pemain ini sangat punya chemistry yang luar biasa. Sehingga pada penurunan atau pengaplikasian di lapangan, itu berjalan smooth. Karena menurut gua, pelatih timnas itu bukan memberikan taktik yang sempurna seperti di klub. Tapi pelatih timnas itu mampu membangun chemistry pemain-pemain yang ada di klub, apalagi pemain-pemain di klub rival, ya dimana kita tahu soal rivalitas sepak bola itu ego, gengsi, semuanya itu ada. Jadi tugas pelatih kita itu bisa dikurangi porsinya dengan sekuat di klub banyak diisi mayoritas pemain timnas. Kalau kita bahas Spanyol di era Vicente del Bosque, Luis Aragonés, itu mereka secara do the job atau secara kerja mereka itu tidak memikirkan taktik, tapi membangun chemistry dari pemain, banyaknya pemain Barcelona dan tambahan pemain Real Madrid dan beberapa klub lain, membuat tim ini menjadi padu padan. Bayangkan di Euro 2012 Spanyol itu bisa menurunkan starting line up tanpa striker, banyak pemain Barcelona dan ada tambahan pemain Real Madrid. Disitulah tugas pelatih mengkombinasikan sebuah chemistry dan kualitas pemain. Kita balik ke Indonesia. Ketika Persib Bandung mengambil langkah-langkah tersebut, pasti mereka ingin klubnya yang terbaik di Indonesia. Dan sampai sekarang itu bermain di AFC 2 dan konsisten di babak grup, memenangkan beberapa pertandingan, kalau nggak salah ranking 1. Ini bukan tanpa alasan, ini dengan ambisi klub yang ingin bangkit, ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia, sekaligus juga untuk timnasnya. Dapat kabar juga bahwa sedang gencar Joey Pelupesi akan gabung Persib Bandung juga. Menurut gua, ini langkah yang sangat jenius. Ini langkah yang sangat baik untuk karir Pelupesi, untuk perkembangan timnas dan juga Persib sendiri. Walaupun pasti ada yang berkata ini akan menjadi Liga Tani ketika Persib pada waktunya. Karena Persib back to back juara dan possible banget untuk musim ini juara lagi. Cuman gue tidak bahas soal di klub ya. Soal timnas, ketika dikumpulkan semua dalam satu tim dan nantinya akan ada pemain-pemain lain sebagai penambahan, itu membuat
kita lebih melangkah di atas. Kalau kita bicara Jay Itzes, Calvin Verdong, Kevin Dix, Dean James, mereka punya level permainan dan konsistensi itu di atas rata-rata naturalisasi lain. Jadi untuk mereka biarkan main di Eropa, Jay Itzes dengan Sassuolo-nya, Calvin Verdong dengan FC Lille, Kevin Dix dengan Borussia Mönchengladbach, Dean James dengan Eagles, itu biarin karena mereka kualitas mereka di situ. Tapi untuk yang tidak di situ, daripada seperti Ragnar Orang Bangun, seperti pemain-pemain yang lain itu berada di Belgia, negara-negara menurut gua lebih baik main di Liga 1 untuk mendapatkan chemistry. Memang Liga 1 secara kualitas tidak lebih baik, tapi ketika kita bermain bersama terus antara pemain naturalisasi dengan pemain lokal, saling paham secara taktik atau non taktik, itu menurut gua membuat sebuah timnas menjadi sangat-sangat lebih kolektif. Belum lagi berita Ivar Jenner yang akan meningkatkan FC Utrecht di 2026. Menurut gua Persib Bandung harus mengambil Ivar Jenner juga untuk membangun kesolidan di 3 lini tengah. Ada Haye, ada Klok, ada Jenner, ada Pelupesi. Karena kunci sepak bola adalah kunci di midfield. Ketika midfield bisa pegang kendali, 50-70% sisi lain itu akan terorganisasi. Kita kembali lagi ke Spanyol. Dipegang Xavi, Iniesta, Sergio Busquets, paten di Barcelona, diaplikasikan ke timnas Spanyol, itu sangat works. Dan nantinya akan ditambah kalau misalnya di Spanyol ada Xabi Alonso, ada David Silva, ada Cesc Fabregas. Jadi menurut gua kalau misalnya pun Ivar Jenner tidak pindah ke Persib Bandung, make sure pindah ke tim yang kuat. Maybe Persija, maybe Bali United, maybe Borneo. Dan di situ ada pemain timnas. Sehingga mereka lebih terbiasa untuk ngerti antar pemain. Karena kalau kita tarik sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin, gue melihat bukan soal isu mental pasti ada, tapi isu dari chemistry ini sering terjadi di lapangan. Contoh paling gampang, para pemain ini nggak paham setelah passing bergerak kemana, tapi pemain lainnya ini tidak memberikan support. Itu sebenarnya bukan soal taktis saja, tapi soal kebiasaan. Ketika pemain-pemain naturalisasi ini bisa gabung bersama pemain-pemain Liga 1 lain atau memahami kultur domestik, itu menurut gue akan lebih gampang mempelajari sistem bermain ketika nantinya ada di timnas. Dan juga ada mungkin Marcelino Ferdinand yang sekarang dipinjamkan, gue rasa bisa balik ke Persib Bandung atau ke klub-klub yang lain, atau minimal dia bermain dengan temennya yang ada di timnas itu di klub lain. Contoh misal seperti Arhan United, seperti Arhan Pratama, ada Shane Patinama, ada Asnawi, itu main di liga sama. Itu menurut gue masih oke. Masih bisa ketemu, masih bisa komunikasi. Tapi kalau misal soal kita kembali ke Persib Bandung, menurut gue ini langkah yang sangat-sangat baik, terutama Joey Pelupesi yang benar-benar kabarnya itu santer banget, pengen datang ke Persib Bandung, dan gue rasa ini akan terjadi dan tidak kaget. Nah, sekarang kita masuk ke bab usia. Tom Haye dan Joy ini usia tidak muda, mungkin sampai 2030 itu terakhir lah dia bisa survive untuk timnas Indonesia. Nah, pemain-pemain yang lain seperti di Ivar Jenner, mungkin Nathan Juaon bisa menggantikan mereka di Persib Bandung. Karena yang gue lihat adalah Persib Bandung secara infrastruktur, secara klub, salah satu yang terbaik dengan Bali United, dengan Borneo FC. Bukan soal finansial aja, tapi soal struktur organisasi, semuanya itu bagus banget. Sehingga pemain-pemain diaspora itu layak ada di sini. Demi kepentingan timnas. Kalau misalnya kepentingan soal karir klub, nama, dan pencitraan, gue nggak mau terlalu bersana. Contoh, misalnya ketika Nathan Juaon dan Ivar Jenner ke Indonesia, apakah akan menurunkan pamornya? Mungkin. Tapi kalau kita bicara spesifik timnas, menurut gua itu sangat-sangat harus dibangun. Karena sekali lagi, timnas kita itu bukan timnas yang luar biasa. Timnas kita sangat berkembang, sangat butuh adaptasi, butuh chemistry lebih dari skill rata-rata ataupun pengalaman semata. Karena kita punya pengalaman. Nah, ini adalah kombinasi chemistry dari klub yang ada di Indonesia dibangun dengan pengalaman dari Itzes, dari Verdong, dari Dix, dari Dean James. Baru menurut gue itu akan lebih masuk akal dan lebih works dibanding hanya mementingkan kita bermain di klub tersebut. Apalagi kalau misal menjadi cadangan mati.
gitu. Mungkin pemain-pemain seperti Ragnar, Marcelino dan lain-lain, dia mencoba gitu. Kita harus respect. Tapi ketika opportunity ini datang, menurut gue lebih baik diambil untuk kemajuan timnas kita secara keseluruhan. Mungkin dari gue sekian. Kalau ada komen, kalau ada masukan, boleh banget. Kalau mau diskusi, sangat boleh. Gue terbuka. Mungkin ada pandangan-pandangan lain dari teman-teman yang lebih baik ataupun lebih bisa kita bahas dalam lagi. Thank you banget. Jangan lupa subscribe. Yalah Habibi.